Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Oke, selamat pagi anak Bapak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita belajar tematik lagi, muatan pelajaran PKN ya, PPKN. Kita sudah masuk subtema 3 dan insya Allah kita akan habiskan minggu ini sehingga minggu depan hari Selasa akan ulangan subtema 3 ya. Nah, jadi di PPKN ini di subtema 3 ada di buku penanya halaman 57, 62 dan 67. Jadi sebelum belajar siapkan buku penanya, buku catatannya dan juga alat tulisnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Oke, kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Bagaimana sih diskusi yang benar ya? Kan anak-anak Bapak pasti sudah pernah diskusi ya di sekolah ya, entah itu dalam pelajaran ataupun sedang bermain pasti ada diskusi gitu kan ya. Nah, bagaimana diskusi yang benar? Nah, ini sikap yang harus kita lakukan saat berdiskusi adalah 1. Menghormati pendapat orang lain ya. Tidak boleh mengejek-ngejek ya. 2. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Ingat baik-baik, setiap pendapat pasti ada bagusnya, tapi juga pasti ada kekurangannya ya. Makanya didiskusikan. Nomor 3, saling menghormati perbedaan pendapat. Nah, kalau misalnya ada teman yang pendapatnya berbeda, ya dihormati ya. Dihormati, jangan dimusuhin. Dihormatin, lalu dicari apa kelebihannya. Lalu kalau pendapat kita apa kelebihannya, lalu kalau bisa digabungin gitu kan ya. Oke, lanjut. Manfaatnya apa? Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi ya kan. Kalau berdiskusi itu kan disebutkan kita harus saling menghormati. Apa manfaatnya? Terciptanya kerukunan dan kebersamaan ya. Kalau kita menghormati orang lain, ya kita banyak teman ya, tidak dimusuhi ya, rukun ya dan bersama. Yang kedua, menambah pengetahuan ya. Pendapat orang lain yang berbeda dengan kita pasti membuat ilmu kita bertambah ya, wawasan kita bertambah ya. Apa yang kita belum tahu sebelumnya akan kita ketahui. Ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan ya, iyalah ya, didiskusikan, yang punya ide yang bagus ya, digabungkan sehingga masalah lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain tentu saja ya. Kalau kita menghormati orang lain, pasti kita juga akan dihormati ya. Sebaliknya kalau kita tidak mau hormat sama orang lain ya, mengejek atau bahkan marah-marah sama pendapat orang lain, ya orang lain juga tidak bakal hormat sama kita. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil ya. Kan berdiskusi itu menggabungkan ide-ide sehingga nanti kesimpulannya nanti semua ide digabung menjadi adil. Ini dicatat ya, ini dicatat, di pause dulu dicatat, ini juga dicatat sambil di pause. Oke, kalau sudah, ini tujuan dan manfaat kerjasama. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain ya. Manfaat kerjasama. 1. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Ini sudah di tema 2 kayaknya ya, teman catat aja. Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. 2. Membuat pekerjaan cepat selesai, menyelesaikan kesulitan bersama. Dan 4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan. Oke, ini masuk ke topik yang berbeda, cuman masih di muatan PKN di subtema yang sama ya. Ini masuk ke keragaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan permainan tradisional. Permainan tradisional yang ada di Indonesia dimainkan perorangan, ada juga yang dimainkan berkelompok ya. Perorangan berarti ya kalian mainnya meskipun sama-sama tapi ya kalau menang ya usaha sendiri gitu kan ya. Kalau berkelompok ya harus kerjasama dulu untuk memenangkan permainan tersebut. Contoh permainan tradisional perorangan. Nah, nih perorangan engklek ya. Atau kalau misalnya di Samarinda asinan mungkin namanya ya. Ini biasanya perempuan yang main ini. Nah, masih ada nggak yang main? Bapak nggak tahu juga ya. Zaman Bapak dulu masih banyak yang main ini. Nah, ini kan meskipun mainnya sama-sama, tapi harus bergantian kan, harus satu-satu kan. Nah, makanya perorangan. Oke. Egrang, nah ini perorangan juga. Kalau egrangnya dinaikin 2 orang kan jatuh kan, patah itu kan ya, perorangan. Lanjut, gasing. Nah, ini perorangan juga meskipun sama-sama, mereka
tidak bekerja sama ya, malah saling beradu gasing. Masih ada nggak yang main ini ya? Kalau tahun lalu ada nih kelas 6 main ini nih, nggak tahu tahun ini. Lanjut. Layang-layang. Nah, ini sebenarnya bisa sih bersama-sama ya. Satunya megangin tali doang, yang satunya mainan ya. Nah, ini perorangan ya. Ini kayaknya masih banyak sih main ini ya zaman sekarang. Nggak tahu sih kalau anak bapaknya. Oke, lanjut. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Dalam permainan berkelompok, kita harus bekerja sama agar dapat memenangkan permainan. Nah, ini bentengan. Ini kan saling menjaga bentengnya kan. Nah, ini nggak tahu Bapak di Samarinda apa namanya, lupa Bapak ini. Ini kan harus berkelompok kan ya, menjaga ini ya. Oke. Oh, ini maaf nih, ini ular naga nih. Ular naga bukan bentengan ya, ular naga. Ini dulu sering main ini pas masih kecil Bapak nih. Nah, ini juga berkelompok kan ya. Nah, ini kalau main sendirian kan aneh kan ya. Nggak mungkin. Nah, ini dicatat. Perorangan apa aja, ada 4 kan ya. Dicatat. Terus yang berkelompok ada 2 dicatat. Oke, manfaat melakukan permainan tradisional. Apa sih manfaatnya? Nah, 1, melestarikan budaya bangsa Indonesia tentu saja ya. Kalau nggak ada yang main lagi, nanti lama-kelamaan ya orang bakal nggak tahu apa itu kan. Anak cucu kita nggak bakal tahu apa itu ular naga, apa itu layang-layang. Punah permainannya. Yang kedua, berolahraga sambil bermain ya. Berolahraga membuat kita sehat, bermain membuat kita senang. Sehat sekaligus senang ya. Nggak kayak permainan zaman sekarang, senang aja tapi nggak sehat gitu ya. Yang ketiga, melatih kesabaran tentu saja ya, melatih kesabaran. Yang keempat, melatih kerjasama saat bermain secara berkelompok ya. Nah, ini nih mungkin banyak yang kangen teman-temannya mainnya sendiri-sendiri di rumah ya. Yang kelima, bersikap sportif. Apa itu sportif? Saat kalah dia lapang dada, saat menang dia tidak sombong dan tidak curang dalam bermain. Oke. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan chat Bapak akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.